Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Ji Hao. Ketika 7 siluet, dengan bentuk yang berbeda namun masing-masing melepaskan getaran kekuatan yang sangat kuat, bergegas ke arah Ji Hao, yang terakhir telah membuat langkah pedang biuk, dan bergerak di belakang Raja Fei Lian secepat sambaran guntur. Sangat tinggi di langit, 3 bintang luar biasa dalam warna hitam dan merah diterangi. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh dan menghancurkan. Pedang Dewa Taiji menerjang ke depan dengan cepat, sementara 3 aliran cahaya bintang, dengan banyak ujung, mengalir langsung dari langit. Cahaya bintang meraung dan berubah menjadi 3 kepala binatang buas yang mengerikan dan ganas di udara, kurang dari 1000 meter dari tanah. 3 aliran cahaya bintang menghantam pedang Dewa Taiji. Ji Hao menggeram dalam-dalam, dan mengikuti suaranya, dia membuat pedang bergerak yang diajarkan oleh Yu Yu. Kekuatan pedang membungkus kekuatan 3 bintang ganas, dengan nama, Kill, Break, dan Wolf, menusuk jantung Raja Fei Lian dari punggungnya dengan cara yang tak terbendung. Raja Fei Lian masih menangis untuk pedangnya dan tidak memperhatikan gerakan Ji Hao. Dia tidak tahu dari apa lonceng Pangu terbuat dari apa, dia juga tidak tahu betapa menakutkannya itu. Dia melancarkan serangan penuh, yang mendarat di bel Pangu dan menghasilkan dering lonceng. Pada saat berikutnya, dalam area radius 100 mil, dunia hancur, seketika. Cahaya kekacauan melekat di tubuh Raja Fei Lian dan mengirim kekuatan penghancur ke dalam. Sepertinya mengubah tubuhnya yang berotot menjadi kekacauan juga, sama seperti yang terjadi pada tanaman, pasir dan batu itu. Raja Fei Lian adalah monster chaos. Dia lahir di kekacauan, dan memakan gelombang energi yang kacau itu. Cangkangnya dicuci oleh gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya, sangat berbahaya, dan sangat besar di kekacauan, dan sekuat harta tertinggi pradunia tingkat rata-rata. Dia juga memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Namun, di bawah pengaruh dering lonceng Pangu, Raja Fei Lian dilanda rasa sakit yang memilukan yang membuatnya merasa seperti kacang kecil dalam tonggak sejarah yang luar biasa. Dia merasa bahwa dia akan dihancurkan menjadi cairan, menjadi abu, sampai dia tidak ada lagi di alam semesta. Tubuhnya yang sangat kuat tidak tahan dengan kekuatan bel dering. Pada saat yang hampir bersamaan ketika bel berbunyi, ratusan robekan panjang dan dalam muncul di tubuhnya. Tubuhnya yang raksasa dan kokoh hampir tercabik-cabik. Raja Fei Lian tidak punya pilihan. Dia hanya bisa meledakkan pedangnya, yang merupakan senjata rohnya dan secara paksa membuat retakan kecil melalui kekuatan cincin lonceng Pangu yang tahan pendek. Pada saat kritis itu, dia juga telah meninggalkan baju besi kuat yang dia temukan di Chaos, lalu akhirnya bergegas keluar dari cakupan dering lonceng, dengan darah menyembur keluar dari sekujur tubuhnya. Armor itu juga merupakan harta karun pradunia, tetapi juga dihancurkan oleh bunyi lonceng. Hal baiknya adalah Raja Fei Lian tidak terlalu menghargai baju besi itu, dia hanya menangis untuk pedangnya. Dia membuat pedang itu sendiri dengan tanduknya, bagian terkuat dari tubuhnya, dia mengolah pedang itu dengan parah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dengan upaya yang tak terhitung. Pedang itu adalah hidupnya. Dia berjuang dengannya selama berabad-abad, dan itu membantunya melewati situasi putus asa ribuan kali. Hidupnya, semangatnya, semuanya bergantung pada pedang itu. Pedang rohnya hancur, dan Raja Fei Lian merasa bahwa sepotong besar daging telah diiris dari hatinya. Itu menyakitkan, itu benar-benar menyakitkan. Dia menangis sedih, dan bahkan hampir pingsan. Ji Hao mengambil kesempatan ini, membuat langkah pedang yang diajarkan oleh Yu Yu, dan melintas di belakang Raja Fei Lian. Dia mengaktifkan, bunuh, pecah, serigala, 3 bintang ganas dan membiarkan pedang menyerap kekuatan bintang. Menggabungkan kekuatan Taiji dengan kekuatan 3 bintang ganas, dia menerjang pedangnya ke jantung Raja Fei Lian. Di kejauhan, Boy Chen menggeram serak karena marah, apakah kalian semua sudah mati? Jika kita kehilangan Raja Fei Lian, kita akan memiliki satu kakak laki-laki yang lebih sedikit. Wanita bergaun hijau itu belum pulih dari ketakutan itu. Dia melirik bel Pangu yang melayang di atas kepala Ji Hao, tiba-tiba melompat dan berteriak, "Aku keluar."
Apa yang dijanjikan Gonggong padaku tidak cukup bagiku untuk mempertaruhkan nyawaku untuknya. Wanita itu menyaksikan semuanya. Raja Feilian dengan bodohnya melancarkan serangan penuh pada lonceng Pangu, menghasilkan dering lonceng, dan hampir membunuh dirinya sendiri. Raja Feilian harus meninggalkan pedang rohnya yang telah dia lawan selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Tapi meski begitu, dia masih terluka parah. Lihat luka-luka di tubuh Raja Feilian. Makhluk roh yang kuat ini tidak seperti manusia magi. Mereka tidak memiliki darah roh yang kuat dan kekuatan hidup untuk diandalkan, dan tidak mampu menyembuhkan diri dengan cepat. Setelah tubuh mereka terluka, hanya bertonton makanan dan dormansi yang tahan lama yang dapat membantu mereka pulih. Jika ada kecelakaan yang terjadi selama proses pemulihan, mereka bisa mati kapan saja. Sambil berteriak dan mengeluh, wanita bergaun hijau itu melesat pergi, diikuti oleh serangkaian titik lampu hijau. Mes, kodok hijau, kamu pelacur berhati dingin. Sementara itu, 7 siluet yang baru saja muncul bersama-sama melemparkan raungan yang bergema. 4 dari mereka memegang senjata berbentuk aneh mereka dan menerkam Ji Hao seperti 4 sambaran guntur yang keras, sementara 3 lainnya berteriak bergema, mengadu kekuatan alam di sekitar mereka. Tiba-tiba, hembusan angin gelap, serpihan es biru, dan aliran cairan beracun hijau tercipta, semuanya dikirim ke Ji Hao. Selamat datang, Ji Hao menggeram, sementara pedang Dewa Taiji memotong kulit kuat di punggung Raja Feilian dan tenggelam jauh ke dalam tubuhnya. Kekuatan 3 bintang ganas berubah menjadi 3 kepala binatang buas yang mengerikan, mengaum di dalam tubuh Raja Feilian, merobek tulang, otot, dan organ dalamnya. Ji Hao mengaktifkan kekuatan pedang itu sendiri juga. Kekuatan yang sangat positif dan kekuatan yang sangat negatif berubah menjadi naga berapi-api dan burung phoenix gelap dan mengebor tubuh Raja Feilian, dengan gila-gilaan merusak tubuh yang kuat itu. Esensi api matahari membakar suara mendesis dari tubuh Raja Feilian, dan segera, setengah dari tubuhnya memerah, seperti udang di atas papan besi panas. Sementara itu, kekuatan yang sangat negatif menutupi separuh tubuh Raja Feilian dengan serpihan es tipis. Dimanapun kekuatan negatif ekstrim yang menusuk tulang itu mencapai, kekuatan hidup Raja Feilian terkuras. Separuh beku dari tubuh Raja Feilian layu dan menyusut. Yang lebih menakutkan, esensi api matahari dan kekuatan negatif yang ekstrim bentrok satu sama lain di dalam tubuh Raja Feilian, menghasilkan baut guntur. Awalnya, petir itu hanya setebal rambut. Tapi, dalam sekejap mata, mereka tumbuh seukuran mangkuk, dan meledak dengan gemuruh di dalam tubuh Raja Feilian yang kuat itu. Di bawah beberapa serangan, Raja Feilian berteriak kesakitan. Selain semua hal di atas, baut penerangan yang dilepaskan dari pedang Dewa Taiji bahkan lebih ganas, dan telah menyebabkan kerusakan parah pada tubuh Raja Feilian. Raungan marah meledak, setelah itu, tubuh Raja Feilian mulai mengembang. Dalam sekejap, dia menjadi kumbang sepanjang ribuan meter, yang tertutup tebal sisik berwarna perunggu. Sekilas, penampilan asli Raja Feilian memang sekitar 80% mirip dengan kecoa. Ji Hao berteriak dan mengangkat pedang Dewa Taiji. Saat dia bersiap untuk memenggal kepala Raja Feilian, serangan yang diluncurkan dengan mudah digabungkan dengan tangan oleh 7 siluet itu telah mendarat di lonceng Pangu. Bas! Serangan itu menghasilkan bunyi lonceng pendek namun sangat kuat dari lonceng Pangu. Cahaya kekacauan menyilaukan ke segala arah, sementara mereka bertujuh berteriak dan berteleportasi ke lebih dari 1 juta mil jauhnya. Namun, Raja Feilian terluka parah dan tidak berhasil lari. Di bawah kendali Ji Hao, cakupan kekuatan chaos yang disampaikan oleh dering lonceng kali ini terkonsentrasi dalam radius hanya 9.000 meter, dan menutupi tubuh Raja Feilian. Kali ini, Raja Feilian tidak memiliki kesempatan lagi untuk melarikan diri. Setelah lolongan yang menyedihkan, tubuh besar Raja Feilian tiba-tiba berubah menjadi untaian kekuatan chaos dan menghilang dengan cepat. Boy Chen berteriak memilukan kesedihan, sementara air mata jatuh dari matanya seperti hujan. Feilian, teriak Boy Chen. Sementara tubuh kolosal Boy Chen berkedut intens, pelangi yang luar biasa, yang bahkan bisa mengguncang jiwa orang, dilepaskan dari tubuhnya, dan naik langsung ke langit. Ketika pelangi menghilang, tubuh asli Boy Chen, yang merupakan kerang raksasa, hilang. Sebaliknya, seorang anak laki-laki merah muda,
yang terlihat persis sama dengan sosok manusia yang dia ciptakan untuk menunjukkan Ji Hao, muncul di atas bukit. Manik-manik 7 warna itu berada di antara alis anak laki-laki itu, berkilau dengan cahaya warna-warni, dan terlihat seperti mata ketiga. Boy Chen sedikit gemetar sambil menatap Ji Hao, saat dia mengucapkan kata demi kata, "Kamu membunuh satu-satunya temanku." Ji Hao mengangkat pedang Dewa Taiji dan berkata dengan nada yang sama sekali tanpa emosi, "Kamu mencoba membunuh teman-temanku dulu, dan sampai sekarang, aku tidak tahu kemana kamu mengirim mereka. Kamu meminta ini." Sepasang mata Boy Chen berubah menjadi berwarna-warni dan bersinar juga. Cahaya 7 warna berputar di matanya dan tampak seperti gambar di 2 kaleidoskop. Langit tiba-tiba menjadi berwarna-warni, sementara tanah berubah menjadi air berwarna-warni dan melambai. Boy Chen memandang Ji Hao dan tiba-tiba mulai meraung dengan panik. "Tentu, yang lemah adalah mangsa yang kuat, bukankah ini hukum alam? Aku mencoba membunuhmu, dan aku akan. Ada apa dengan itu? Kalian manusia yang rendah hati dan lemah." Ji Hao segera menyela Boy Chen dan berkata, "Apakah kamu cenderung melakukan sesuatu dengan mengikuti aturan era prasejarah? Jika demikian, bukankah lebih masuk akal bagi Raja Felian untuk dibunuh olehku? Apa yang dia miliki kecuali kekuatannya yang konyol itu?" Ji Hao tersenyum dan melanjutkan dengan mencemooh, "Dibandingkan denganku, Raja Felian adalah orang lemah sejati." Boy Chen tidak tahu bagaimana menanggapinya. Dia sedikit gemetar, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa untuk beberapa saat. Bel Pan Gu berbunyi 2 kali berturut-turut, sampai kawah radius 100 mil muncul di tanah. Karena kekuatan aneh Boy Chen, tanah sekarang melambai seperti air, dan kawah raksasa itu dipenuhi dengan cairan berwarna-warni. Di permukaan cairan yang melambai di kawah, wajah besar diam-diam muncul. Wajah ini menatap Ji Hao, matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kekejaman. Bibir tebal dari wajah besar itu mulai bergerak, menghasilkan suara bernada tinggi dan berteriak, "Saudaraku, tunggu apa lagi? Bersama, bunuh anak ini." "Mes, kodok hijau, mengapa kamu bersembunyi?" Wanita bergaun hijau berdiri di puncak gunung ratusan mil jauhnya, menatap Ji Hao dengan wajah gelap. Mendengar wajah besar berteriak di kawah, dia berteriak dengan keras, "Boy Chen, dia membunuh Fei Lian. Apakah Anda mencoba membuat kami semua terbunuh juga? Bagaimana bisa begitu mudah?" 7 monster chaos yang kuat baru saja selamat dari dering lonceng Pan Gu yang merusak. Saat ini, mereka juga bersembunyi. Monster chaos kurus dengan rambut merah dan kulit hijau menunjukkan giginya, sementara matanya bersinar dengan cahaya biru redup. Dia berteriak dengan suara yang menusuk telinga, "Boy Chen, Raja Fei Lian adalah sahabatmu, bukan sahabatmu. Idiot itu, kamu ingin kita membunuhnya bersama, jadi mengapa kamu tidak melakukannya dulu? Anak ini dilindungi oleh harta tertinggi. Saya tidak bisa menyeretnya ke dalam ilusi. Saya hanya bisa menjepitnya ke tanah dari luar. Jika kami benar-benar ingin membunuhnya, kalian harus melakukan sesuatu." Boy Chen meledak dengan raungan histeris. Dia melompat marah dan berteriak, "Tu Sunfly King, jangan lupa bahwa kita berada di sisi yang sama." Tu Sunfly King dan 6 monster chaos lainnya, dan Mes Green Toad, yang sekarang berdiri jauh, tertawa terbahak-bahak bersama. Tu Sunfly King membuka mulutnya yang besar, menunjukkan giginya yang tajam seperti belati, tertawa serak dan berkata, "Sisi yang sama. Oleh Chen, apakah kamu lupa bahwa kita semua adalah makhluk jenis air? Anda tidak berpikir bahwa kami semua akan tenggelam oleh banjir tanpa Anda sebagai perahu, bukan?" Mes Green Toad memutar pinggangnya yang ramping dan berkata dengan suara keperakan, "Apakah Anda ingin kami bekerja untuk Anda? Tapi Anda tidak cukup memenuhi syarat. Boy Chen, lakukan sesuatu. Sebenarnya, Raja Fei Lian pernah mabuk, dan dia memberitahu kami. Kecuali untuk menciptakan ilusi, kamu memiliki kemampuan lain, untuk membunuh, bukan?" Boy Chen langsung berhenti. Karena terkejut, dia melirik Mes Green Toad dan bertanya, apakah dia benar-benar mengatakan itu? Mes Green Toad dan Tu Sunfly King saling melirik, lalu Tu Sunfly King menjawab dengan dingin, "Dia menjaga tempatmu selama bertahun-tahun, jadi dia harus tahu hampir semua hal tentangmu, bukan? Apakah apa yang dia katakan benar? Apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan tersembunyi?"
Yang berarti, saat itu, ketika kami menyerang Pangu, Anda tidak melakukan yang terbaik, bukan? Ekspresi wajah Boy Chen berubah dengan cepat, sama seperti fatamorgana yang dia ciptakan. Dia menggerakkan sudut mulutnya, menunjukkan senyum aneh, lalu tertawa dengan suara mendesis, jadi dia memberitahumu bahwa dia pantas mati saat itu. Saya bahkan meneteskan air mata untuknya, sungguh. Jika aku tahu dia memiliki mulut yang begitu besar, aku akan membunuhnya sendiri. Ji Hao menghela nafas berat, mencibir pada kelompok monster chaos ini yang sekarang tidak melakukan apa-apa selain berdebat, dan berkata, apakah kamu sudah menyelesaikan omong kosongmu? Aku akan mulai membunuh. Boy Chen mendengus dingin dan melirik To Sunfly King dan monster chaos lainnya yang menolak untuk melancarkan serangan apapun. Tiba-tiba, dia berteriak, mengapa kamu tidak melakukan apa-apa? Mengapa kamu masih menonton? Apakah kamu tidak takut dengan hukuman dari Kaisar Hitam? Kaisar Hitam, sejak surga kuno jatuh, gelar ini tidak disebutkan selama berabad-abad. Bahkan dalam aliansi klan manusia, gelar ini hanya muncul sesekali ketika orang tua menceritakan legenda kepada anak-anak di waktu senggang. Siapa yang disebutkan, Kaisar Hitam, Boy Chen itu? Gong-gong, aduh. Geraman gemuruh datang dari puncak gunung. 100 mil jauhnya, tiba-tiba, monster besar berbentuk kera muncul. Monster ini berwarna kuning, dan memiliki sepasang lengan yang sangat panjang. Kera itu mengangkat tangannya, mengepalkan cakarnya dan menggenggam sepotong batu giok 5 warna yang bercahaya indah yang memiliki banyak ujung, dan radiusnya sekitar 100 meter. Monster itu menggetarkan lengannya yang panjang dan mengirim potongan batu giok itu. Itu menghancurkan ruang dan menciptakan gelombang ledakan udara putih, menyebabkan suara letupan keras saat menyambar Ji Hao secepat sambaran petir. Semakin dekat ke Ji Hao, semakin kecil potongan batu giok ini berputar. Pada saat mencapai Ji Hao, itu telah menyusut menjadi seukuran tinju manusia. Namun, kekuatan yang dikirimkan darinya dan beratnya tidak berubah sama sekali. Potongan batu giok menabrak aliran kekuatan chaos yang dilepaskan dari bel Pangu, secara akurat menghindari menyentuh bel. Suara mendesir bisa terdengar tanpa akhir, karena lebih banyak potongan batu giok dilemparkan satu demi satu, menggetarkan layar daya chaos dengan intens. Namun, mereka gagal menyakiti Ji Hao. Ju Fu, itu tidak akan berhasil. Monster seperti babi hutan yang memiliki cakar belalang, rambut kuning dan sisik hitam tebal di bawahnya, muncul dan berkata, hanya aku yang bisa berurusan dengan manusia ini. Teriak monster ini. Saat monster ini menunjuk ke arah Ji Hao, tanah di bawah kaki Ji Hao tiba-tiba menghilang, dan lubang tak berdasar muncul di tanah. Kekuatan hisap yang kuat datang dari bawah tanah, mengguncang tubuh Ji Hao, dan menyeretnya ke dalam lubang, bersama dengan bel Pangu. Ingat, teriak monster seperti babi hutan itu, aku Lili, dan itu Ju Fu. Bas, lapisan batu di sekitar Ji Hao hancur dari segala arah. Tanah terlipat kembali. Ribuan meter di bawah tanah, meridian bumi meraung seperti naga yang mengamuk. Kekuatan meridian bumi yang hampir nyata berubah menjadi binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, menerkam Ji Hao dari segala arah, dan membuat lapisan batuan di sekitarnya sekeras berlian. Tekanan mengerikan datang dari mana-mana, menghancurkan kekuatan chaos yang dilepaskan dari lonceng Pangu. Di bawah perlindungan bel, Ji Hao tetap tidak terluka. Dia melihat sekeliling, dan melihat binatang buas berwarna kuning dan mengerikan itu berubah dari kekuatan meridian bumi mengaum tanpa mengeluarkan suara yang sebenarnya. Simbol mantra ilahi kuning yang tak terhitung jumlahnya samar-samar berkilau di dalam tubuh binatang buas ini, menyebarkan tekanan yang luar biasa itu. Tekanan itu murni, dan berasal dari kekuatan alam sejati tanpa bercampur dengan kekuatan makhluk roh apapun. Struktur formasi sihir yang terbentuk di bawah tanah oleh binatang meridian bumi ini bahkan terlihat mirip dengan beberapa formasi sihir yang terkandung dalam cetak biru formasi besar langit dan bumi. Apa yang terjadi di sini disebabkan oleh kekuatan alam, bukan formasi sihir jahat yang ditemukan oleh makhluk roh atau monster atau hantu itu. Lili, Ji Hao bergumam sambil mengunci jari-jarinya bersama-sama, mencoba melemparkan sihir untuk membebaskan dirinya dari situasi ini. Namun, kekuatan bumi di sekitarnya disegel, seolah-olah dia dikelilingi oleh dinding besi. Tidak peduli seberapa banyak Ji Hao mencoba, dia tidak bisa menggunakan kekuatan bumi apapun.
Tanpa bantuan kekuatan bumi di sekitarnya, dia pasti tidak bisa melemparkan sihir, yang seharusnya memungkinkannya bergerak bebas di bawah tanah. Ji Hao mengucapkan mantra itu beberapa kali, tetapi dia gagal bergerak 1 inci pun. Dia terjebak. Sihir bergerak bawah tanah. Suara serak lili datang dari tidak begitu jauh. Tiba-tiba, area batu yang luas bersinar. Lapisan batu tebal berubah menjadi transparan seperti kaca, lalu lili, yang tampak seperti babi hutan tetapi memiliki cakar belalang, menatap Ji Hao dengan dingin melalui lapisan batu setebal bermil-mil. Aku adalah Tuhan Bumi, dibangkitkan oleh dunia itu sendiri. Aku menguasai tanah ini, dan hanya aku yang bisa mengendalikan kekuatan bumi, kata Lili sambil dengan bangga menatap Ji Hao. Itu pintar bagimu untuk mencoba melemparkan sihir seperti itu, tapi tidak ada gunanya di depanku, hanya tidak berguna. Lili menunjuk dirinya sendiri dengan cakar, dan menggeram dengan bangga, aku Lili, aku adalah Tuhan sejati. Liao Ji Hao, kamu membawa bencana ke dunia. Kamu membantai makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, jadi Kaisar Ilahi memerintahkan kami untuk membunuhmu dan orang-orangmu. Ji Hao sangat bingung. Dia memandang Lili, mencibir dan berkata, aku membawa bencana ke dunia. Dan apakah Anda mengatakan bahwa Anda adalah Tuhan yang sejati? Apakah Anda bercanda? Surga kuno telah jatuh, jadi dari mana Kaisar Ilahi ini? Dan Tuhan sejati macam apa engkau? Lili memandang Ji Hao dengan serius dan percaya diri. Sebagai monster seperti babi hutan, gelap dan besar, tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk bertindak seperti dewa yang serius, dia terlihat lucu dan konyol. Namun demikian, getaran kekuatan yang dilepaskan dari Lili benar-benar tak terukur, seperti lautan yang mengandung kekuatan alam yang murni dan luas. Sisiknya mulai berkilau dengan cahaya kuning tua, dan secara bertahap, tubuhnya berubah menjadi tembus cahaya, seperti kristal kuning. Melalui tubuhnya, Ji Hao melihat papan ungu sepanjang 3 kaki 6 inci, lebar setengah kaki dan tebal 1 inci mengambang di dalam kepala Lili. Papan ungu di dalam kepala Lili adalah ilahi dan ajaib. Itu ditutupi dengan timbul awan, dengan istana ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat samar-samar. Garis ungu emas dari karakter ilahi kuno tertulis di papan secara vertikal. Ji Hao memahami karakter ilahi kuno, jadi dia dengan cepat menerjemahkan kalimat ini, Komandan Gunung Bulu, Dewa Departemen Bumi Sejati, Lili. Jimat ilahi dari surga. Di ruang spiritual Ji Hao, pria misterius itu perlahan muncul. Platform berbentuk bulat yang biasanya dia duduki telah menghilang. Sekarang, dia duduk di udara dengan kaki bersilang, saat dia berkata kepada Ji Hao dengan suara yang dalam dan kuat, memang benar, benda ini benar-benar dewa sejati. Rasakan kekuatannya, dia harus menjadi dewa makhluk roh asli, generasi pertama. Dewa makhluk roh asli. Ji Hao segera bertanya kepada pria misterius itu apa artinya itu. Pria misterius itu menjelaskannya kepada Ji Hao dengan kata-kata sederhana. Kembali ke surga kuno, dewa ilahi diciptakan oleh dunia itu sendiri. Mereka berasal dari Dao alam yang agung. Sebagai generasi pertama Tuhan yang benar, makhluk-makhluk yang sangat kuat ini mewakili kehendak alami asli dunia ini. Namun, di surga kuno, ada jenis dewa lain, itu adalah kelompok pertama makhluk di dunia ini. Setelah penciptaan dunia, kekuatan asli Dao bergabung dengan makhluk asli ini, dan memberi mereka kekuatan ilahi terbesar. Itu mencerahkan jiwa mereka dan membuat mereka pintar. Makhluk-makhluk asli yang kuat ini juga diakui oleh surga kuno, dan dianugerahkan sebagai dewa sejati, di bawah kehendak dunia itu sendiri. Makhluk asli ini memiliki tubuh berdaging dan bentuk yang berbeda. Mereka adalah makhluk roh berdarah murni. Oleh karena itu, mereka disebut dewa makhluk roh asli. Dewa makhluk roh asli yang berbeda menikah satu sama lain dan meninggalkan keturunan. Garis keturunan mereka bercampur menjadi satu, menciptakan banyak spesies langka dan aneh, yang merupakan nenek moyang makhluk roh saat ini. Berdiri di depan Ji Hao, Lili telah melepaskan rasa kekuatan murni. Kekuatannya itu benar-benar pradunia, tanpa ternoda oleh kekotoran dunia setelah kematian. Getaran kekuatan yang datang darinya juga murni. Dia tidak diragukan lagi adalah Tuhan yang sejati, dan menjadi Tuhan dengan cara yang adil, di bawah kehendak alam. Dia tidak seperti Dewa Sungai Naga Putih, yang secara acak menempati suatu area dan menyebut dirinya dewa.
Oleh karena itu, pria misterius itu mengatakan bahwa Lily adalah makhluk roh asli Tuhan, karena semua ciri-cirinya membuktikan kebenaran itu. Tapi, itu tidak mungkin. Ji Hao terkejut. Bukankah semua makhluk roh asli dewa jatuh bersama dengan surga kuno? Bahkan jika beberapa dari mereka beruntung selamat dari semua perang besar, kekuatan pradunia murni mereka pasti sudah ternoda oleh kekuatan dunia setelah itu. Sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk tetap tahan karat. Tetapi pria misterius itu mengatakan bahwa Lily bahkan tidak memiliki satu potong pun bekas noda setelah dunia di tubuhnya. Ini tidak mungkin, dan juga tidak masuk akal. Di bawah perintah Kaisar Hitam, aku sekarang membunuh makhluk jahat, Ji Hao. Lily menggeram bergema. Sementara itu, dia mengangkat sepasang cakarnya, dan mengikuti gerakannya. Lapisan batu yang sangat kokoh di sekitarnya mulai bergetar hebat. Feather Mountain adalah pegunungan besar, yang membentang puluhan juta mil. Tapi sekarang, kekuatan Lily membangunkannya. Semua kekuatan bumi alami dan kekuatan gunung yang dimiliki oleh Gunung Bulu melonjak melalui meridian bumi dan menghantam lonceng Pangu, lapis demi lapis. Suara dengungan bisa terdengar tanpa akhir. Lonceng Pangu berbentuk sederhana, gelap, dan sama sekali tidak berkilau. Saat kekuatan luar biasa mendarat di atasnya, dari permukaan bel yang halus dan tidak dihiasi, pola angin, awan, petir, gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya muncul, tampak seperti dunia kuno yang diputar ulang di lonceng. Di antara pola yang terperinci dan rumit ini, ada seorang raksasa, yang dikelilingi oleh api, angin kencang, air dan aliran tenaga bumi, dengan tangan terangkat tinggi-tinggi. Dia menginjak tanah, tangannya mencapai langit, saat dia membuka mulutnya dan menggeram dengan gemuruh. Kekuatan yang sangat kuat melonjak keluar dari bel. Selanjutnya, bersama dengan bunyi lonceng yang jelas, lapisan batuan sekeras besi di sekitarnya hancur. Sementara itu, Lily yang berdiri di depan Ji Hao, menatap Ji Hao melalui lapisan batu yang tebal, tiba-tiba melolong. Di dalam kepalanya, jimat ilahi ungu itu hancur, berubah menjadi seutas asap ungu, dan perlahan terbang ke lonceng Pangu. Bahkan dewa sejati yang diberikan oleh dunia itu sendiri seharusnya tidak menyerang sisa-sisa Pangu. Pria misterius itu terkekeh dan berkata, Pangu adalah nenek moyang dari semua makhluk hidup di dunia ini. Dia menyerang harta karun tertinggi yang dibuat dengan sisa-sisa leluhurnya yang lama. Dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada leluhur aslinya, jadi dia harus dihukum, harus dihukum. Lily memuntahkan darah dan meringkuk tubuhnya di batu sambil berkedut secara intensif. Dia menjulurkan matanya yang manik-manik, menatap Ji Hao seolah-olah yang terakhir adalah monster sejati dari neraka. Dia berteriak, jahat, kamu, beraninya kamu, menyakiti Tuhan sejati. Tekanan yang datang dari lapisan bebatuan di sekitarnya segera memudar. Ji Hao mengeluarkan kuali penciptaan Taiji, yang segera mengirimkan aliran kabut dan membungkus Lily, menyeretnya ke dalam kuali. Setelah serangkaian bunyi gedebuk, tidak ada apa-apa selain puluhan pil darah kuning tua yang tersisa di kuali, dan tumpukan kristal ajaib berwarna kuning seperti gunung. 1000 mil jauhnya dari tempat Ji Hao melawan kelompok monster, di lembah kecil, Sisi dan yang lainnya berbaring di tanah tanpa suara, dengan ekspresi wajah mereka berubah terus-menerus. Manik-manik 7 warna milik Boy Chen adalah harta tertinggi pradunia. Manik-manik itu memiliki efek halusinogen yang sangat kuat, seolah-olah dibuat khusus untuk penggunaan Boy Chen. Menghadapi manik-manik ini, tidak peduli seberapa kuat seseorangnya, dia akan jatuh ke dalam ilusi yang diciptakannya, kecuali mereka memiliki harta yang lebih kuat untuk melindungi mereka, seperti lonceng Pangu Ji Hao. Sekelompok orang berbaring di tanah dengan damai, dan hanya Sisi yang berkedut dari waktu ke waktu, seperti ikan tanpa air. Jiwa Sisi juga tenggelam ke dalam ilusi tak terbatas. Di sekelilingnya tidak lain adalah air yang luas, lengket seperti bubur. Tidak ada riak di permukaan air. Namun, wajah mengerikan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dari permukaan air, menatap Sisi dengan mata pucat mereka. Sisi mengenal semua pemilik wajah itu. Dia mendapatkan gelar Markis Chong dengan menginjak lautan mayat, dengan memenggal kepala makhluk non-manusia yang tak terhitung jumlahnya. Wajah-wajah yang ditampilkan di air luas ini semuanya milik mereka yang dibunuh secara langsung atau tidak langsung oleh Sisi. Orang-orang klan Yu, orang-orang klan Jia, orang-orang klan Xiu, orang-orang yang berjenis gelap, budak non-manusia,
dan banyak prajurit manusia yang diperbudak oleh non-manusia dan telah melupakan nama-nama leluhur, mereka semua sekarang terlihat. Jutaan wajah di permukaan air tidak bernyawa, saat mereka menatap Sisi langsung ke matanya. Dari udara berkabut, suara-suara pahit terdengar samar. Suara-suara ini menangis, menceritakan kisah hidup mereka yang menyedihkan. Mereka berteriak dan meratap, memberi tahu Sisi bahwa setelah dia membunuh mereka, tidak ada yang bisa merawat istri dan anak-anak mereka dan akibatnya, semua anggota keluarga mereka juga meninggal. Beberapa dari mereka bertanya kepada Sisi mengapa dia begitu kejam, tanpa ampun, sehingga dalam pertempuran antara umat manusia dan non-manusia, Sisi membunuh setiap makhluk non-manusia terakhir di kota non-manusia, dari yang tua hingga bayi. Hampir 200.000 makhluk non-manusia dibantai oleh Sisi. Dan para prajurit manusia yang diperbudak itu mengutuk Sisi karena fakta bahwa dia sebenarnya cukup berhati dingin untuk membunuh jenisnya sendiri. Mereka mengutuk dengan sangat kejam, mengatakan bahwa Sisi akan mati tanpa keturunan, dan klan Yu Chong-nya cepat atau lambat akan dihancurkan. Sisi diam-diam berdiri di permukaan air. Sepasang matanya tampak seperti sepasang batu permata kuning murni, bersinar dengan cahaya kuning gelap yang terang. Di belakangnya, bola kabut kuning telah bergulir, dan di dalam kabut tebal, 81 bintang roh batin yang bersinar menyilaukan telah melayang, membentuk semua jenis pola. Di antara pola berbeda yang dibentuk oleh bintang-bintang itu, seekor beruang bersayap besar mengaum ke arah langit, tampak sangat kuat. Secara bertahap, siluet yang terlihat samar muncul dari udara. Itu adalah orang-orang berlumuran darah, mengulurkan tangan mereka ke Sisi dari kejauhan. Anda, mengapa Anda membunuh begitu banyak dari kami? Apa yang kita lakukan salah? Dosa apa yang telah kita lakukan? Dari orang tua hingga anak-anak, dari pria hingga wanita, Anda membunuh begitu banyak dari kami. Apakah Anda tidak malu? Apakah Anda tidak menyesal? Apakah kamu tidak merasa sedikit bersalah? Sisi, Markis Chong Sisi, kamu adalah pahlawan dari jenismu, kamu pria yang hebat. Tapi, di mana hatimu ketika kamu memerintahkan untuk membunuh wanita dan anak-anak? Bagaimana Anda bisa memerintahkan prajurit Anda untuk membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah, tanpa dihantui oleh hati nurani Anda? Lihat tanganmu, itu semua darah. Tangan Sisi bersih, tetapi seiring dengan tangisan orang-orang ini, tangannya memerah, dengan darah lengket dan bau mengalir. Dari telapak tangannya, Sisi akhirnya tertawa. Dia tertawa tenang dan hambar, jiwa-jiwa bodoh, mengapa aku harus membuang waktu untukmu? Ilusi ini cukup cerdas, tetapi hatiku sekokoh batu. Apa yang mungkin dilakukan ilusi ini padaku? Mengangkat kepalanya, Sisi memandang langit kelabu dan berkata dengan lembut, tangan berlumuran darah. Memang, saya, Sisi, telah membunuh makhluk non-manusia yang tak terhitung jumlahnya, membantai makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan saya tidak tahu berapa banyak makhluk hidup yang telah saya bunuh. Namun, apakah aku telah membunuh untuk diriku sendiri? Apakah saya membunuh tanpa alasan? Setiap makhluk hidup yang kubunuh pantas mati. Orang-orang yang menyinggung umat manusia kita, aku membunuh mereka. Orang-orang yang mempermalukan umat manusia kita, aku membunuh mereka. Orang-orang yang menyakiti umat manusia kita, aku membunuh mereka. Di dunia ini, aku, Sisi, dapat membunuh makhluk hidup manapun yang melawan umat manusia. Aku, Sisi, tahan membunuh salah satu dari mereka. Bagaimana dengan orang tua dengan rambut putih? Bagaimana dengan anak-anak yang tidak bersalah? Kalian memakan daging kami, meminum darah kami, mengupas kulit kami, menarik tendon kami, mematahkan tulang kami dan menghisap sumsum kami. Kamu memperlakukan kami seperti binatang, jadi kalian semua pantas mati. Dan kamu melupakan kemuliaan leluhurmu. Anda mengkhianati garis keturunan manusia, Anda bekerja untuk non-manusia, Anda menaati mereka seperti anjing. Anda membunuh jenis Anda sendiri. Anda adalah orang berdosa yang tidak dapat diampuni. Anda pantas mendapatkan kematian. Kamu, bagaimana Anda bisa begitu tidak tahu malu? Bagaimana kamu bisa menangis padaku? Tiba-tiba, Sisi meledak dengan geraman yang menggelegar, tidak ada apa-apa selain ilusi. Istirahat, bas. Kabut kuning yang kuat menyembur keluar dari tubuh Sisi dan merobek udara seperti belati kuning yang tak terhitung jumlahnya, memotong permukaan air berkabut abu-abu menjadi beberapa bagian.
Di lembah kecil, cahaya kuning terang menyinari tubuh Sisi. Di bawah tubuhnya, aliran kabut kuning melayang, dengan 81 bintang roh batin yang sangat besar berputar di dalamnya, mengelilingi beruang bersayap raksasa itu. Beruang terbang itu tampak begitu hidup saat mengangkat kepalanya, membuka mulutnya ke langit dan terengah-engah. Tinggi di udara, dalam kehampaan berbintang, 9 bintang kuning tua menyilaukan. Pada saat ini, cahaya 9 bintang ini bahkan lebih terang dari sinar matahari di siang hari. Jejak bergerak dari bintang 9 ini berubah secara besar-besaran. 9 bintang terbang dengan cepat di langit, dan getaran kekuatan dahsyat yang mereka lepaskan bahkan datang langsung ke bumi Midland, mengguncang gunung dan bukit yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan bumi yang kuat naik dari jauh di bawah tanah, berubah menjadi naga raksasa berwarna kuning, mengaum pada 9 bintang yang bersinar di langit. Puluhan juta naga kuning besar meraung dengan gemuruh, sementara 9 bintang berdengung dengan gemuruh. Semua orang majus manusia yang telah mengolah diri mereka sendiri dengan kekuatan bumi mendengar 9 bintang ini dari daerah terdalam jiwa mereka. Dalam kabut kuning yang melingkar di sekitar tubuh Sisi, 81 bintang roh batin hancur secara bersamaan, berubah menjadi kekuatan bumi murni yang tak tertandingi yang menyatu dengan tubuhnya. Tiba-tiba, Sisi menembus batas penyihir ilahi tingkat puncak. Dengan cepat, dia mencapai terobosan, kemudian kekuatan fisiknya mulai tumbuh. 10 kali, 100 kali, ribuan kali. Dalam sekejap mata, dia mencapai tingkat yang tak terukur. Di permukaan tubuhnya, simbol ilahi berwarna kuning yang tak terhitung. Jumlahnya telah muncul dan menghilang. Sementara itu, di dalam tubuhnya, semua meridian dan titik akupuntur magus menghilang, tidak menyisakan apa-apa selain ruang tak terbatas. Sisi membuka matanya, memusatkan mata itu pada bintang di kehampaan berbintang, melambaikan tangannya ke arahnya dan menggeram. Ayo, bintang itu turun dari kehampaan berbintang, berubah menjadi salib cahaya yang luar biasa dan meraung ke Sisi. Dalam 1 detik, bintang ini menghilang setelah meledak dengan cahaya kuning yang menyilaukan. Dunia ini sekarang memiliki 1 bintang lebih sedikit di kehampaan berbintang. Namun, di dalam tubuh Sisi, di ruang tak terbatas itu, sebuah bintang raksasa melayang di tengah, melepaskan kekuatan bintang yang tak ada habisnya dengan sifat bumi. Dari sela-sela alis Sisi, simbol ilahi berbentuk gunung muncul. Dia perlahan berdiri dan melirik dengan serius di mana Boy Chen berada. Untuk mematahkan ilusi, Sisi menembus batas penyihir ilahi, menggabungkan tubuhnya dengan bintang sungguhan, dan menjadi penyihir tertinggi. Setiap bintang alami dunia ini berisi bagian dari Dao Agung. Kembali ke zaman keemasan surga kuno, seorang raja bintang tinggal di setiap bintang, mengendalikan kekuatan bintang, dan menjaga area kehampaan bintang prasejarah. Raja-raja bintang ini adalah dewa ilahi tingkat tertinggi di surga. Umat manusia bangkit. Pada awalnya, manusia meminjam kekuatan dari makhluk purba yang kuat. Oleh karena itu, sekuat makhluk-makhluk itu adalah level tertinggi yang bisa dicapai manusia purba. Mengambil klan Gagak Api Lama sebagai contoh, setelah orang-orang klan Gagak Api mencapai tingkat senior, menurut metode kultivasi tradisional, mereka perlu melakukan apapun yang mereka bisa untuk terus memurnikan dan memperkuat garis keturunan mereka dan menyempurnakan kekuatan garis keturunan mereka, yang berasal dari garis keturunan Gagak Emas. Pada akhirnya, orang-orang klan Gagak Api akan dapat mengubah tubuh mereka menjadi Gagak Emas berkaki 3, dan mencapai kekuatan mendidih lautan milik Gagak Emas. Tidak hanya klan Gagak Api Lama, versi asli dari metode kultivasi semua klan manusia seperti itu. Di antara manusia purba, beberapa memiliki kebijaksanaan dan ketekunan. Mereka menggali generasi ini dari generasi ke generasi, dan akhirnya, mereka menciptakan metode kultivasi untuk Raja Penyihir dan Penyihir Ilahi berdasarkan metode kultivasi penyihir senior. Menyerap kekuatan alam, memilih bintang roh, memperkuat tubuh manusia dengan kekuatan bintang, dan menumbuhkan bintang roh batin di dalamnya untuk meningkatkan tubuh manusia. Ketika penyihir ilahi berhasil menumbuhkan 81 bintang roh batin, tingkat puncak akan tercapai. Pada tahap ini, tubuh penyihir ilahi tingkat puncak ini akan sangat kuat, dan meridian dan titik akupuntur penyihirnya akan menghilang, membentuk ruang tak terbatas di dalam tubuh seperti kekosongan berbintang bagian dalam, untuk meletakkan dasar yang kuat untuk menembus tingkat penyihir tertinggi. 9 adalah sejumlah ekstrim.
Ketika 81 bintang roh batin dibagi menjadi 9 kelompok, dan 9 bintang di setiap kelompok bergabung bersama, formasi sihir rahasia yang disebut formasi penyegelan bintang 99 akan terbentuk di tubuh penyihir ilahi ini. 81 bintang roh batin akan menghilang, dan kekuatan bintang roh batin ini akan bergabung dengan tubuh penyihir ilahi ini. Setelah itu, dengan kekuatan bintang roh batin, penyihir ilahi ini akan membangun koneksi dengan bintang asli yang dipilih di langit, kemudian membawa bintang asli ke dalam tubuhnya, dengan formasi penyegelan bintang 99. Dengan bintang nyata yang terkandung di dalam tubuh, melepaskan kekuatan bintang prasejarah murni. Untuk memelihara dan memperkuatnya, kekuatan fisik penyihir ilahi ini akan meningkat siang dan malam. Selain itu, formasi penyegelan bintang 99 akan mengirim jiwa magus ini ke bintang, untuk bergabung dengan inti bintang, yang merupakan bagian terpenting dari bintang. Dengan demikian, bintang dan tubuh manusia akan bergabung sepenuhnya menjadi satu. Selama bintang itu ada, jiwa magus ini tidak akan pernah mati, dan magus ini akan dapat menjalani kehidupan abadi. Dengan bintang asli di dalam tubuh, penyihir tertinggi akan seperti Raja Bintang kuno, dengan kekuatan bintang, penyihir tertinggi bisa sangat kuat. Berisi bintang dengan tubuh, menggabungkan jiwa dengan bintang, menjalani kehidupan abadi dan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, ini adalah Supreme Mark. Sisi terjebak dalam ilusi yang diciptakan oleh Boy Chen dan tidak bisa keluar. Dia khawatir tentang subformasi-formasi sihir penyegel air 10.000 naga di Gunung Bulu. Oleh karena itu, tanpa punya pilihan lain, dia menghancurkan 81 bintang roh batinnya, mengaktifkan formasi penyegelan bintang 99, dan memilih satu dari 9 bintang nyata. Dia menyeretnya langsung ke dalam tubuhnya, menggabungkan jiwanya dengan inti bintang dan mengubah dirinya menjadi penyihir tertinggi. Tidak ada getaran kekuatan yang dilepaskan dari tubuhnya. Sisi seperti orang biasa saat ini, kecuali fakta bahwa dia melayang di udara. Tanpa menggunakan kekuatan apapun, dia melayang di udara hanya karena dia mau. Kekuatan alam berkumpul hanya di bawah keinginannya, menahannya di udara. Melihat cahaya indah yang dilepaskan oleh Boy Chen dari kejauhan, wajah Sisi menjadi gelap. Aku bisa membantu Wen Ming selama beberapa tahun lagi, sampai dia menjadi cukup kuat. Kemudian saya akan masuk ke tingkat tertinggi. Kemudian, Yu Chong Clan, Istana Magus dan Aliansi Klan Manusia, aku bisa mempercayakan semuanya kepadanya. Tapi hari ini, saya terpaksa membuat terobosan. Menurut kesepakatan rahasia klan manusia, penyihir tertinggi abadi, dan bertentangan dengan sifat kehidupan manusia. Oleh karena itu, sebagai penyihir tertinggi, saya bukan lagi manusia. Sekarang, saya tidak bisa berbuat apa-apa selain melindungi manusia di belakang layar, berfungsi sebagai garis pertahanan terakhir bagi umat manusia. Saya tidak bisa memberi Wen Ming lebih banyak bantuan, tidak lagi. Menggertakkan giginya, Sisi berkata dengan hambar, kalian semua akan mati. Penyihir manusia tidak pernah mengolah jiwa mereka. Mereka bergantung pada kekuatan fisik murni dan tubuh yang kuat. Tetapi setelah mencapai tingkat penyihir tertinggi, jiwa penyihir tertinggi dan inti bintang di dalam tubuhnya akan bergabung, karena itu, hubungan akan dibangun antara penyihir ini dan semua bintang di dunia. Secara alami, penyihir tertinggi ini akan mencapai kekuatan magis yang tak terukur. Sisi memejamkan mata dan dengan jelas melihat Boy Chen dan monster lainnya melihat area ini dari jarak 1000 mil. Sambil mencibir, Sisi mengangkat jari dan sedikit membengkokkannya. Di langit, 8 bintang roh Sisi lainnya menyilaukan lagi di langit. 8 bintang besar perlahan berputar di udara, melepaskan tekanan yang menakutkan. Di dalam tubuh Sisi, bintang yang telah bergabung dengannya sedikit bergerak, mengirimkan aliran raksasa kekuatan bintang yang meraung seperti banjir, menyerang monster-monster itu melalui lengan Sisi. Aliran kekuatan bintang turun dari langit dan menghantam kepala Boy Chen, tanpa memberinya kesempatan untuk menghindar. Boy Chen berteriak, cahaya dan bayangan berputar di sekelilingnya, menghasilkan fatamorgana, gunung, sungai, dan kota yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, Boy Chen menghilang di dalam fatamorgana ini. Namun, 9 aliran cahaya bintang jatuh berturut-turut dan menghilangkan semua fatamorgana. Seiring dengan lolongan, Boy Chen terpaksa berubah kembali ke bentuk aslinya.
Cangkang tebal 7 warna dari kerang sepanjang ribuan meter itu tertutup rapat, sementara 8 aliran cahaya bintang menghantamnya dengan keras. Seiring dengan ledakan yang menggelegar, jeritan Boy Chen langsung naik ke langit. Disambar oleh cahaya bintang, cangkangnya yang bersinar meredup, dan kabut bercahaya warna-warni di sekitarnya menghilang. Kemudian, lebih dari 10 retakan tebal muncul di cangkang halus, bersama dengan 8 lubang seukuran tangki air. Aliran besar cairan dingin yang jernih melonjak keluar dari celah-celah dan lubang itu. Selanjutnya, tubuh Boy Chen meledak dan berubah menjadi untaian kabut warna-warni sambil mengebor tanah bersama dengan melodi yang indah. Dari jarak 1000 mil, Sisi melukai Boy Chen dengan parah dengan kekuatan bintang. Boy Chen benar-benar ketakutan. Karena dia selalu percaya pada pentingnya bertahan hidup, reaksi pertamanya adalah berlari dengan kecepatan tertinggi. Kabut warna-warni mengebor tanah dalam sekejap mata, tetapi tanah sedikit bergetar. Dengan kekuatan bumi, Sisi membawa Men-Men dan yang lainnya, yang masih tertidur, melintas di udara dan langsung pindah ke bukit tempat Boy Chen tinggal. Lari, melalui bawah tanah. Menurutmu siapa aku? Sisi tersenyum tipis dan kemudian mengarahkan jari telunjuk kanannya ke bumi. Dia segera mengubah bumi dalam radius area 1000 mil menjadi sepotong kristal. Simbol mantra ilahi kuning tua yang tak terhitung jumlahnya berkilau di kristal, yang bahkan lebih keras dari berlian. Kabut warna-warni melayang di kristal, dan tidak peduli bagaimana Boy Chen mencoba, dia tidak bisa bergerak maju, dia juga tidak bisa mundur. Tunggu apa lagi? Boy Chen berjuang sebentar, lalu tiba-tiba berteriak, bisakah dia membiarkanmu pergi? Lakukan bersama, orang ini hanyalah penyihir tertinggi baru. Bunuh dia bersama. Sebelum suara Boy Chen memudar, Ju Fu meraung dan melemparkan beberapa potong kristal berwarna-warni, yang berdebar di dada Sisi. Bersambung.